Maka yang dikatakan mudik sebenarnya pada hakikatnya adalah kita semua akan mudik, tetapi bukan mudik ke Bogor, bukan mudik ke Jakarta, bukan mudik ke Padang, bukan ke Sulawesi Selatan, tapi semua akan mudik ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini ketika Allah perintahkan seluruh daripada waktu itu Nabi Adam, istrinya dan kemudian iblis untuk sama-sama turun kalian ke dunia. Turun di sini bukan arti untuk menghukum Nabi Adam, tapi untuk melewati daripada setiap ujian yang ada di dunia, agar nanti bagaimana bisa kembali lagi ke akhirat ketika mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saya ingin memberikan muzakaroh saja sedikit, Mas Mentor, tentang perkara mudik ke akhirat. Jadi boleh siapapun ini nanti di-save, dicatat agar bisa ditanamkan di dalam hati sehingga kita ini Masya Allah jadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa ketetapan terhadap makhluk atau manusia yang hidup dan menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini dengan beberapa ketetapan. Kata ulama ada 3 ketetapan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita yang hidup dan menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap manusia ini wajib merasakan kematian. Tidak ada yang tidak boleh merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti dan pasti akan merasakan kematian. Karena ini adalah merupakan satu perjalanan setiap manusia tentunya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala ini pun telah merasakan dan mencicipi kematian. Dan nanti salah seorang daripada nabi yang diangkat ke langit yaitu Nabi Isa pun akan diturunkan ke atas muka bumi ini menjadi umat Rasulullah SAW pun dan akan dimatikan. Artinya untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ila ma wujud ilallah, bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Semua akan ditiadakan. Nah, perjalanan menuju akhirat ini semua akan melewati gerbang yang sama, baik orang Islam ataupun tidak, baik yang beriman ataupun tidak. Perjalanan yang sama adalah perjalanan menuju akhirat, dan gerbangnya hanya satu, yaitu kematian. Ini gerbang daripada semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berikan ketetapan terhadap kita yang hidup dan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, bahwasanya orang yang hidup ketika nanti dia mati tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang dunia. Jadi kalaupun hari ini kita hidup di atas muka bumi menjadi orang yang sukses, toko emas di mana-mana dari Jayapura sampai Aceh, toko kain dari ujung dunia sampai ke ujung dunia, demi Allah 1 gram pun tidak akan dibawa ke hadapan Allah. Demi Allah 1 benang pun tidak akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketetapan Allah bahwa orang yang mati nanti tidak diperkenankan membawa barang-barang dunia. Nah, kemudian yang ketiga, ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dan tidak bisa dirubah manusia. Bahwasanya manusia yang hidup melewati daripada gerbang kematian hanya diperkenankan membawa 2 perkara saja, yaitu iman dan amal. Siapapun ini. Ini dengan ketetapan 3 ini, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan bahwasanya bagaimana kita ini ketika hidup di atas muka bumi ini bermanfaat terutama untuk manusia yang lainnya sebelum melewati gerbang kematian. Nah, kemudian ketika seluruh manusia telah melewati gerbang kematian, Allah pun tetapkan bahwa ada ketetapan-ketetapan di akhirat ini yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Yang pertama, orang yang mati maka dia tidak akan lagi mengalami kematian. Ini orang kalau sudah mati tidak akan lagi mengalami kematian. Sehingga di dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu makhluk di seluruh daripada manusia yang telah mengalami kematian, maka diperlihatkan bagaimana makhluk yang namanya kematian ini dibuat seakan-akan seperti seekor hewan kemudian disembelih di hadap seluruh makhluk. Maka orang-orang yang tidak punya iman ini menangis. Kenapa menangis? Karena mati sudah tidak ada lagi. Artinya kalau orang sudah disiksa nanti di akhirat, maka dia akan disiksa abadan abada selama-lamanya. Kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melewati gerbang kematian ini, bahwasanya orang yang sudah mati tidak boleh lagi kembali ke dunia.
Maka waktu yang sangat singkat dan kita harus gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ini hanya 60-70 tahun saja. Tetapi ini untuk kebahagiaan yang selama-lamanya di akhirat. Dan yang terakhir, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan terhadap setiap manusia yang sudah melewati gerbang kematian dan merasakan kematian, bahwasanya mereka harus mempertanggungjawabkan ketika hidup di atas muka bumi ini dengan siap menerima putusan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikat mudik yang sebenarnya, agar diri kita ini senantiasa ada rasa khauf, rasa takut terhadap kampung akhirat, yang mana kebahagiaan di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Jadi jangan terlalu kita ini Masya Allah terpukau, tapi sandingkan bisnis kita, muamalah kita, muasyarah kita, perdagangan kita ini dikaitkan dengan spiritualitas. Maka nanti insya Allah kita menjadi orang yang kaya di dunia dan orang kaya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin, 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 amin. Amin. Anja Channel.